80% data nasional hilang karena ransomware. Kita ulas yuk. Hari Kamis 20 Juni 2024 lalu, serangan malware menyerang pusat data nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Akhirnya berdampak domino bagi 55 lembaga negara dan kementerian lainnya. Wow! Sejumlah data penting di pusat data nasional terkunci sehingga lembaga publik tersebut nggak bisa beroperasi. Padahal 2023 lalu, BSSN telah memprediksi munculnya risiko serangan ransomware ini, tapi nggak ada antisipasi untuk menghindarinya. Bahkan hanya sekitar 2% data yang telah dilakukan backup. Dalam konteks serangan ransomware yang semakin marak, manajemen risiko menjadi semakin krusial untuk melindungi berbagai sektor. Yang pertama adalah perlindungan infrastruktur kritis. Manajemen risiko yang efektif dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah atau meminimalkan dampak serangan. Contohnya dengan melakukan backup data tersebut. Yang kedua, ada kepatuhan regulasi dan standar keamanan. Manajemen risiko juga membantu memastikan dan mengurangi kemungkinan terkena sanksi serta menjaga reputasi. Nah, yang ketiga, ada perlindungan data dan privasi. Manajemen risiko juga bisa membantu melindungi data dari pencurian dan kerusakan dengan menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat dan teknologi enkripsi yang canggih. Yang selanjutnya, ada kesadaran dan pelatihan karyawan. Melalui manajemen risiko, organisasi dapat mengimplementasikan program kesadaran keamanan dan pelatihan bagi karyawan untuk mengurangi risiko kesalahan manusia. Nah, yang terakhir ada rencana tanggap darurat dan pemulihan. Manajemen risiko juga mencakup pengembangan rencana tanggap darurat dan pemulihan untuk memastikan organisasi dapat segera pulih dari serangan ransomware dan meminimalkan gangguan terhadap operasional. Nah, dari fenomena tersebut, manajemen risiko bukan lagi sekedar pilihan, tapi menjadi keharusan bagi setiap organisasi di berbagai sektor. Melalui manajemen risiko yang efektif, organisasi dapat mengenali potensi ancaman, mengambil tindakan preventif, dan juga merespon insiden dengan cepat dan efisien. Jadi, nggak hanya melindungi aset dan data berharga aja, tapi juga menjaga kelangsungan operasional dan reputasi di tengah ancaman cyber yang terus berkembang. Menurut sobat, manfaat manajemen risiko apa lagi nih? Tulis di kolom komen ya!